Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Eko Febri Syahputra Siregar, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesialisasi saya adalah mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Teknik pengajaran yang biasanya saya gunakan adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, maka saya akan mengenalkan dulu apa sih yang menjadi deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ini adalah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah tersebut adalah mata kuliah ini membekali para mahasiswa calon guru di sekolah dasar untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang pada akhirnya nanti dapat menyusun atau merencanakan pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan tuntutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pembelajaran. Mata kuliah ini bobotnya sebanyak 3 SKS dengan berbagai materi yang disampaikan sepanjang 16 pertemuan. Diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa dibekali terlebih dahulu terkait dengan hakikat perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Baik, teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya menggunakan berbagai macam referensi buku yang dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa guna memahami materi-materi perkuliahan. Di samping itu, buku didukung juga dengan modul ajar yang kami susun bersama tim teaching di program studi pendidikan guru sekolah dasar, serta berbagai macam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung pembelajaran di sekolah dasar. Salah satunya adalah Permendikbud nomor 20 tentang standar kompetensi lulusan, Permendikbud nomor 21 tentang standar isi, Permendikbud nomor 22 tentang standar proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, dan Permendikbud nomor 23 yaitu tentang standar penilaian. Di samping itu ada juga referensi yang kami gunakan yang namanya Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 terkait dengan penyederhanaan RPP. Nah, yang kedua pada interaction. Nah, interaksi guna meningkatkan interaksi mahasiswa di masa pandemi, khususnya pada perkuliahan yang saya lakukan, saya menggunakan berbagai macam aplikasi. Selain yang utama adalah e-learning yang dimiliki oleh kampus kami, yaitu e-learning Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di samping itu, saya juga menggunakan aplikasi virtual yaitu Zoom Meeting, Google Meet, dan kemudian juga didukung juga oleh WhatsApp Group sebagai informasi satu pintu. Nah, selain itu, saya juga memanfaatkan Mentimeter, Jamboot, dan lain halnya yang mendukung keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, kemudian assessment. Pada assessment, di awal perkuliahan, saya menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan tuntutan-tuntutan perkuliahan yang berujung pada penilaian. Penilaian yang saya lakukan yaitu pertama kehadiran, yang kedua tugas. Tugas yang saya berikan ada berupa tugas individual, tugas kelompok yang harus dikerjakan mahasiswa. Tugas individual dan kelompok ini tentunya dispesifikkan kembali, ada critical journal report, critical book report, ada mini research secara berkelompok. Nah, selain itu saya juga memberikan reward dan punishment kepada mahasiswa. Tujuannya adalah reward ini untuk memotivasi mahasiswa untuk mempertahankan hal baik yang telah dilakukan. Punishment adalah untuk memberikan kesadaran mahasiswa agar tidak mengulangi hal buruk yang telah dilakukannya. Bentuk reward yang saya berikan adalah pertama, saya memberikan
reward bagi mahasiswa yang memberikan tugas tepat pada waktunya atau 1 hari sebelum waktu pengumpulan tugas. Kemudian juga memberikan reward kepada mahasiswa yang memiliki nilai tinggi pada pengerjaan tugas dan UTS maupun UAS. Adapun punishment yang saya berikan adalah bagi mahasiswa yang kehadirannya sangat minim atau yang tingkat kehadirannya sangat minim di masa pandemi ini. Kemudian juga bagi mahasiswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas. Hal ini tentunya diberikan untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa agar perkuliahan walaupun di masa pandemi ini tetap bermakna bagi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk pembelajaran yang saya lakukan melalui aplikasi virtual yaitu Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mahasiswa sekalian, perencanaan pembelajaran di sekolah dasar ini penting kamu kuasai. Kenapa? Pada mata kuliah ini, kamu akan dibekali bagaimana merencanakan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, intinya apa? Setinggi apapun IPK kamu nantinya, tapi kalau kamu tidak bisa menyusun rencana pembelajaran, maka IPK yang tinggi itu tidak akan ada gunanya, mahasiswa sekalian. Karena keberhasilan seorang guru itu dilihat dari bagaimana ketika dia menyampaikan sesuatu, siswa itu paham terkait dengan yang disampaikan olehnya. Nah, mahasiswa sekalian, materi kita hari ini itu adalah hakikat perencanaan pembelajaran di sekolah. Baik, ini dia. Pertemuan awal ini kita harus menguatkan dulu fondasi kita atau konsep kita. Apa sih perencanaan pembelajaran di sekolah dasar itu? Ketika kita sudah kuat, maka nanti untuk memulai tahapan-tahapan berikutnya, seperti yang minggu lalu, siswa sekalian, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Mengapa kita perlu menyusun sebuah rencana sebelum melaksanakannya? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Silahkan. Menurut saya kan pertanyaan tadi mengapa kita perlu menyusun sebuah sebelum merancang perencanaan sebelum melaksanakannya. Karena menurut saya perencanaan itu 50% dari keberhasilan. Jadi jika kita memiliki perencanaan, kemungkinan keberhasilan yang ingin kita capai itu makin besar, Pak. Oke, baik. Saya berikan dulu kamu aplaus. Oke, baik. Itu dia Fahrani. Silakan. Perlu menyusun sebuah rencana karena rencana itu adalah 50% dari keberhasilan kita. Nah, perencanaan ini perlu dilakukan karena untuk mencapai tujuan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, baik. Ya, enggak itu menjadi kata-kata kalian menjawab hari ini. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Saya senang artinya materi minggu lalu masih kau ingat. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, apa yang mungkin terjadi apabila kita tidak menyusun sebuah rencana? Hambatannya ialah seperti tidak berjalannya dengan bagus suatu pembelajaran. Kemudian, terus dan itu sangat diperlukan mahasiswa sekalian sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan guna mencapai tujuan atau target yang telah disusun. Nah, jadi memang kalau perencanaan ini, contoh kalau kita nih mayoritas generasi muda ini atau dibilang milenial. Sebelum kita melakukan sesuatu tentu ada rencana yang kita susun. Contoh Siskanda Dewi dengan Wulan. Siska, kata si Wulan. Nah, kenapa? Lan, besok temenin aku yuk ke pasar Petisah. Ngapain? Aku mau berencana mencari baju di pasar Petisah. Kita kan sudah mau perkuliahan tatap muka nih. Jadi bajuku belum ada, artinya bukan tidak ada sih, tidak banyak kan begitu. Jadi saya mau cari baju, kebetulan duitnya sudah dikirim oleh orang tua saya. Boleh kalau begitu. Kamu mau cari baju apa, Gamis? Oke, besok kita jam 1 kamu jemput saya di kos ya, kata si Siska. Oke, Wulan. Nah, apa tujuan mereka ke pasar Petisah besok jam 1 siang? Apa rencana yang disusun? Coba dari cerita tadi. Silahkan.
Membeli Siskanda? baju gamis. Membeli Iya, baju, Pak. membeli baju. baju Juga gamis. Nah, berarti mereka datang ke Baju gamis. pasar Petisah itu tujuannya adalah untuk mencari baju gamis. Sehingga apa? Betul-betul ke pasar Petisah besok jam 1 siang itu adalah untuk mencari baju. Jadi kalau tidak mau dulu mencari yang lain, hanya fokus kepada baju. Itulah dia fungsinya rencana. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa rencana, kita itu tidak ada pedoman apa yang mau kita lakukan. Jadi berujung hal yang sia-sia. Itu dia mahasiswa sekalian. Nah, begitu juga nanti kalau dalam pembelajaran, nanti akan kita bahas itu. Kenapa kita perlu menyusun rencana? Jadi rencana itu nanti akan menjadi pegangan atau pedoman bagi Aminarti. Misalnya, pertama saya ngapain ya? Setelah itu saya ngapain? Siswanya, apa proses yang akan dijalani siswa? Kan begitu dia. Nah, baik. Perencanaan itu merupakan 50% keberhasilan. Ini dia, benar. Ini yang disampaikan oleh dua temanmu di awal tadi, yaitu Fahrani dan Ilma, mahasiswa sekalian. Perencanaan itu merupakan 50% keberhasilan. Kita identik suatu keberhasilan itu dikatakan sempurna itu 100%. Kalau 100% dikurang 50%, berarti kan sisanya 50% lagi. Kalau kita sudah menyusun rencana, Pak, kalau kita sudah menyusun rencana, berarti 50 atau separuh jalan itu sudah kita kuasai. Maka 50%-nya lagi. Di mana 50%-nya lagi? Diproses. Kan itu dia. Prosesnya. Kita sudah menyusun rencana, tinggal prosesnya. Sehingga kalau kita sudah menyusun rencana, tiba-tiba diproses, misalnya seperti Ilma. Tiba-tiba mati lampu. Pertama si Ilma sudah menyusun rencana pembelajaran, nih nanti menampilkan video misalnya. Atau ada perangkat lain yang digunakan. Tiba-tiba mati lampu, maka dia sudah ada rencana. Udah ada apa namanya? Cadangan, langkah cadangan, kan itu dia. Strategi namanya itu kalau langkah kedua. Nah, itu dia. Jadi bisa dijalankan dengan yang itu. Jadi perencanaan merupakan 50% keberhasilan. Dengan kita merencanakan sesuatu, setidaknya 50% keberhasilan dari rencana kita itu atau tujuan kita itu sudah tercapai. 50%-nya lagi di mana, Pak? Di prosesnya. Tergantung bagaimana si Ilma menjalani. Seperti yang Bapak bilang kemarin, guru ini mahasiswa sekalian ibarat jualan. Bagaimana kita meyakinkan orang lain agar orang lain itu terlibat pada pembelajaran suka, senang dengan pembelajaran yang kita lakukan. Itu dia. Oke. Sebagai calon guru, karena kita masih kuliah nih otomatis calon guru ya kan. Sebagai calon guru, apakah kita perlu menyusun sebuah rencana? Nah, silakan, siapa yang mau berkomentar? Saya, Pak. Saya, Pak. Cindy dulu ya. Ya, silakan Cindy. Ya, menurut saya kita sebagai calon seorang guru perlu menyusun sebuah rencana karena hal itu bisa dapat bisa menjadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu agar pembelajaran itu kan lebih efektif gitu kan karena ada sebuah rencana. Terus habis itu ketika ada kendala nih seorang guru, ketika ada kendala yang menghadapinya, maka kita sebagai seorang guru udah siap mengantisipasi masalah tersebut gitu Pak. Terima kasih. Oke, artinya ya. Jadi ketika ada kendala kita sudah siap. Itu ya Sin ya. Ya. Farani, silahkan Farani. Menurut saya sebagai calon guru, penyusun sebuah rencana itu sangat amat penting karena dengan adanya rencana kita sebagai guru fokus dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sehingga kita mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, dari situlah seperti yang apa yang dibilangkan Cindy, dari situ kita bisa siap menghadapi kendala-kendala yang akan terjadi pada saat proses pembelajaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi lah Halimah ya. Silakan Halimah. Ya, silakan Halimah. Menurut saya, kenapa kita perlu menyusun sebuah rencana itu karena pembelajaran akan lebih sistematis dan kita akan memudahkan analisis keberhasilan siswa. Kita memudahkan kita untuk menyampaikan materi supaya pembelajaran itu kayak lebih lancar gitu Pak. Dan itu mengawal pola pembelajaran dan menghemat waktu dan tenaga. Itu Pak. Oke, baik. Luar biasa Halimah. Keren ya. Artinya kalian sudah menguasai konsepnya. Saya berikan aplaus buat kalian bertiga. Baik, betul. Kenapa kita perlu menyusun rencana? Apakah sebagai calon guru, apakah kita perlu menyusun sebuah rencana? Perlu. Jadi Fahrani, Halimah, dan Cindy ketika sudah menyusun rencana, kalian fokus pada tujuan yang mau disampaikan, yang mau dicapai.
Kemarin Bapak bilang minggu lalu, bahwa setiap misalnya Fahrani masuk kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak ibu. Ketika Fahrani sudah masuk ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran, maka ada 3 tujuan besar yang akan dicapai Fahrani. Apa aja kemarin? Kognitif, baru apa lagi? Afektif, dan satu lagi? Afektif, psikomotorik. Bagus, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itulah dia yang dijabarkan di dalam kompetensi inti. Nanti akan kita bahas itu kompetensi inti. Nah, jadi ada berapa kemarin kompetensi inti mahasiswa sekalian di pertemuan pertama udah kita singgung itu? Ada berapa kompetensi inti? Ada Ada 4, Pak. Baik, Nia Asmalinda ada 4. Apa aja, Nia? Silahkan. Yang pertama dia sikap. Sikap itu terbagi jadi 2. Yang untuk kompetensi inti yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan. Baik, itu dia sikap spiritual. Ketika si Halimah ingin melihat siswanya berdoa sebelum belajar, itu salah satu bentuk sikap dari apa, Nia? Kemarin sudah kita singgung. Mana, Pak? Nah, Halimah melihat siswanya sebelum belajar itu berdoa, dia berdoa. Ayo anak-anak kita berdoa. Itu bentuk kompetensi apa itu? Sikap mana? Sikap yang spiritual. Baik, sikap spiritual. Itu dia. Jadi sikap spiritual ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sikap sosial dengan temannya. Ketika kita melihat teman peserta didik kita tidak membawa pensil, misalnya si Andi melihat temannya yang namanya Budi tidak membawa pensil, maka si Andi meminjamkan, itu sikap sosial. Itu dia. Jadi dunia pendidikan, perencanaan dikenal dengan RPP. Ini dia mahasiswa sekalian. Jadi sebagai calon guru, kita itu harus memahami RPP. Kita juga wajib menyusun rencana. Rencana di dalam pembelajaran itu dikenal dengan yang namanya adalah RPP, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini dia mahasiswa sekalian. Pertanyaan saya, sudah ada yang lihat RPP? Sudah di-download RPP yang minggu lalu saya suruh? Sudah ya? Sudah, Pak. Nanti akan kita analisis itu pelan-pelannya, mahasiswa sekalian. Bapak Nurdiah, apakah yang nyusun RPP itu adalah khusus kita guru-guru muda? Atau guru-guru senior yang sudah 20 tahun tetap harus menyusun RPP? Menurut saya maupun guru muda ataupun guru tua itu harus menyusun RPP, Pak. Karena dalam kitab pembelajaran itu harus menggunakan RPP agar dalam pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, benar. Jadi RPP itu tidak memandang lama atau tidaknya seorang guru sudah berprofesi menjadi guru. Seseorang sudah berprofesi menjadi guru. Siapapun dia, mau 5 hari lagi dia pensiun, kalau dia masih mengajar hari ini, dia harus menyusun RPP. Kan begitu ya? Itu dia mahasiswa sekalian. Pembelajaran berarti suatu proses penyusunan serangkaian kegiatan untuk menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Ini dia mahasiswa sekalian. Jadi RPP itu tanpa disadari adalah menjadikan orang belajar. Ini dia ada kata kunci, menjadikan orang belajar. Belajar itu ada, ternyata mahasiswa sekalian, belajar itu adalah proses. Belajar itu proses. Ada 3 kata kunci dari belajar. Pertama proses, perubahan tingkah laku, dan pengalaman. Bagaimana belajar dikatakan proses? Ternyata belajar dikatakan proses karena melibatkan mental dan emosional. Kenapa seperti itu, Pak? Benar. Banyak orang, banyak siswa itu secara mental dia terlibat di dalam kelas. Secara mental atau fisiknya ada di dalam kelas. Tetapi emosionalnya atau pikirannya bisa jadi tidak ada di dalam kelas. Misalnya si Ilmani, dia ikut kuliah Pak Eko, kalau kuliah tatap muka, dia di kelas. Tapi emosionalnya atau pikirannya itu nggak sedang mengikuti perkuliahan Pak Eko. Aduh, lama kali pun Pak Eko ini, aku nanti di kos pakaianku belum diangkat, sudah mau hujan. Nah, itu udah nggak di situ pikirannya. Bagaimana kita bisa tahu si Ilma itu terlibat ketika Pak Eko mengajukan pertanyaan ke Ilma, si Ilma ternyata tidak merespon, tidak dapat menjawab pertanyaan Pak Eko. Padahal baru saja disebutkan oleh Pak Eko, berarti itu dia emosional tak terlibat. Jadi untuk mengetahui seseorang yang emosionalnya terlibat di perkuliahan, bisa diberikan pertanyaan. Tapi ingat, pertanyaan untuk siswa itu bukan untuk menguji-uji atau mengukur seseorang. Tapi pertanyaan ini adalah untuk memantapkan pemahaman. Paham ya? Karena ujungnya kalau kita menguji-uji siswa, mengetes seseorang, itu ujungnya takutnya di SD nanti terjadi pembulian atau perundungan.
Jadi dia terejek jadinya. Itu dia. Yang kedua, belajar dikatakan perubahan tingkah laku. Seperti yang Bapak bilang. Jadi, apakah semua perubahan dikatakan hasil belajar? Tidak. Tapi belajar itu dikatakan perubahan tingkah laku. Tapi tidak semua perubahan dikatakan hasil belajar. Jadi bagaimana perubahan yang dikatakan hasil belajar, Pak? Perubahan kognitif, apa aja? Afektif, dan psikomotorik. Itulah 3 perubahan. Makanya tadi Bapak bilang, ketika Fahrani sudah masuk ke dalam kelas, maka ada 3 tujuan yang ditargetkan oleh Fahrani. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Inilah dia perubahan. Walaupun misalnya, Pak, saya punya adik saya semalam belum bisa berjalan. Tapi hari ini Pak dia sudah bisa berjalan Pak, sudah mulai selangkah demi selangkah. Apakah itu dikatakan hasil belajar? Tidak. Itu dikatakan adalah proses kematangan. Karena antara saraf, otak dan otot sudah mampu bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan sehingga adik kita itu sudah mampu berjalan. Contoh lain misalnya gimana? Si Nurdiah tadi ceria kali dia belajar. Tiba-tiba dapat WhatsApp dari teman dekatnya atau pacarnya. Dek, kita sudahan saja. Mendengar itu, dia jadi stres, nggak karuan. Ada kaleng ditendangnya. Lalu dia minum minuman keras menjadi mabuk-mabukan. Misalnya. Jadi perubahan dirinya itu belajar, bukan itu karena stres. Tapi jangan dicontoh ya, Nurdia ya. Itu dia. Jadi tidak semua perubahan dikatakan sebagai hasil belajar, tapi perubahan yang dikatakan hasil belajar adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif pengetahuan itu dia ada C1 sampai C6. Ada sikap ya. Yang kedua, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, ini dia mahasiswa sekalian. Dalam pembelajaran, perencanaan itu diartikan sebagai yang pertama tujuan yang hendak dicapai. Benar. Jadi pembelajaran itu untuk mencapai tujuan. Gak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuannya. Si Ilma pun begitu, mana mau dia melakukan sesuatu kalau nggak ada tujuannya. Buang-buang waktu saja. Yang kedua, proses penyusunan materi pelajaran. Ya, kita harus menyusun materi. Setelah kita menyusun tujuannya sudah tahu, materi. Pak, tapi materi sudah ada di buku bacaan yang kita gunakan, Pak, di penerbit X. Ya, maka kau harus mengembangkan materinya. Sesuaikan dengan keadaan lingkunganmu. Nah, itu dia namanya kontekstual atau kalau dikatakan di K13 itu adalah pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Penggunaan alokasi waktu jelas. Jadi jangan nanti begini, di SD itu kan 1 jam sama dengan berapa menit 1 jam pelajaran di SD. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, berapa? Kok menurut saya, Pak, kalau nggak salah 35 menit. Bagus, 35 menit. Jadi kalau satu tema ada 2 jam pel atau 2 jam pelajaran, berarti 2 dikali 35, 70. Maka Nurdia, kalau sudah ada waktunya 70 menit, silakan gunakan metode apa yang tepat untuk 70 menit. Layan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Iya, maka perlu juga untuk mengetahui apakah tujuan kita tercapai atau tidak, itu perlu adanya assessment atau evaluasi atau penilaian. Tujuannya apa? Untuk melihat keberhasilan proses guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan, mahasiswa sekalian. Saran yang kita capai itu kalau kita targetkan misalnya sesuatu itu siswa itu bisa mengerjakan soal dengan 30 menit. Jadi 30 menit itu waktu itu bisa benar-benar dimaksimalkan untuk pengerjaan tugas. Dan kita juga bisa mengontrol, memonitor dalam pelaksanaan. Nah, ini dia ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran. Coba kamu baca dulu nomor 1. Siapa ya? Leni Erlina, apa yang nomor 1, Len? Baca Len, nomor 1, Len. 1, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Oke. Leni tahu itu apa maksudnya? Kira-kira. Sebagai petunjuk arah, Len. Tahu? Maksudnya itu ini nggak sih Pak, mengarahkan kita dan memfokuskan kita pada tujuan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik, itu dia, bagus. Berarti kamu sudah menyimak apa yang kamu memahami, apa yang kamu baca. Oke, saya berikan jempol buat kamu. Ini dia. Jadi sebagai petunjuk arah dalam mencapai tujuan. Jadi memang
perencanaan ini pedoman bagi kita, sehingga kita tidak ngapa kalau kata orang Jawa itu terlalu melebar atau ngawur ngidul. Nah, jadi fokus pada tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Nah, jadi di dalam pembelajaran itu kan ada dua tokoh. Yang pertama guru, yang kedua siswa. Apa tugas guru dan apa tugas siswa. Jadi jelas di situ. Guru sebagai fasilitator, siswa sebagai orang yang akan dikembangkan potensinya dalam pembelajaran. Maka guru sebagai fasilitator, siswa harus terlibat aktif di dalam pembelajaran. Setelah dirumuskan. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan. Sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Memang benar. Dengan perencanaan kita bisa tahu efektif nggak hal yang sudah kita susun. Misalnya pekerjaan yang mudah, jangan waktunya terlalu lama. Kalau memang dapat diselesaikan dengan tepat, lebih cepat, jangan dilama-lamakan. Itu dia. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Jadi hasilnya itu nanti dapat dijadikan data. Nah, sekarang ini sedang marak juga di negara kita, yaitu program sekolah penggerak atau pembelajaran paradigma baru. Ternyata mahasiswa sekalian, pada pembelajaran paradigma baru itu ada namanya perencanaan berbasis data. Nah, itulah dia namanya asesmen diagnostik. Jadi sebelum siswa di awal-awal siswa naik kelas 3, misalnya masuk di kelas 3, itu ada asesmen awal untuk ya. Jadi dengan ada rencana sesuatu yang bisa singkat dilaksanakan, tidak melebar. Oke, baik. Mahasiswa sekalian. Nah, ini Umar Hamalik, mahasiswa sekalian, ada mengemukakan fungsi perencanaan. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan, kita bisa merencanakan pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ada atau tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian. Jadi guru juga harus, jurnal itu adalah hasil penelitian. Penelitian itu bisa berubah bisa cepat bergerak dengan cepat atau dinamis. Ada saja pembaharuan, ada aja hal-hal. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang berisun RPP. Minggu depan ada tahu dia materi yang akan disampaikan. Maka Anissa sudah bisa menyampaikan, anak-anak minggu depan kita akan belajar tentang ini. Silahkan dipersiapkan dirinya, silahkan baca, pahami materi ini, agar minggu depan kita lebih mudah untuk belajar. Nah, itu dia. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Ini yang Bapak sampaikan tadi, mahasiswa sekalian. Jadi itu dapat menjadi modal kita. Kita itu tidak boleh diam saja nyaman kali. Tapi kita harus mengembangkan kualitas kita. Karena ilmu itu terus mengalami perubahan, pembaharuan. Yang keenam, membantu guru memiliki perasaan percaya diri padanya. Dengan adanya RPP, dengan adanya perencanaan pembelajaran, kita menjadi lebih kalian. Nah, ingat mahasiswa sekalian, saya punya pesan di sini. Gagal menyusun rencana, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, itu dia. Maka kita harus selektif dalam menyusun perencanaan. Itu dia. Kenapa? Kalau kita gagal menyusun rencana, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Maka Anissa, kalau dia nanti mengajar, Anissa itu harus membuat rencana pembelajaran untuk kelasnya sendiri. Tidak boleh dibuatkan oleh Sylvia. Atau tidak boleh meng-copy-paste dari Fahrani, walaupun kalian berteman dekat. Oke, ini ada tugas mahasiswa sekalian. Ini nanti kamu diskusikan ya secara berkelompok mahasiswa sekalian. Tugas ini silahkan didiskusikan. Kamu akan berkelompok. Ini ada 3 ya, dulu 1 orang. Nurdiah, pembelajaran apa yang dapat kau petik hari ini terkait dengan perencanaan? Silahkan. Kamu simpulkan aja dalam kalimat yang sederhana, singkat, padat, jelas. Silahkan Nurdiah. Menurut saya pembelajaran yang dapat dipetik dalam hari ini pastinya dalam proses pembelajaran kita harus perlu menggunakan RPP agar dalam pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Terus yang harus digunakan dalam menjalankan suatu RPP itu
seperti kita yang harus ada dalam sikapnya itu seperti ada sikap kognitif, afektif, psikomotorik. Mungkin itu saja yang saya dapat saya simpulkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nurdia, saya berikan aplaus buat kamu. Ada lagi? Saya Pak Ilma, Pak. Baik, silakan Ilma. Oke. Menurut saya, pembelajaran hari ini yang bisa saya dapat adalah bahwa perencanaan pembelajaran itu sangat penting guna untuk mencapai tujuan hasil pembelajaran yang maksimal. Kemudian perencanaan pembelajaran ini juga banyak manfaat untuk kita sebagai guru agar kita tidak simpang siur dalam mengajar nanti. Oke, baik. Terima kasih mahasiswa sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tetap lakukan 3M mahasiswa sekalian, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat, apalagi kamu ini kuliah di depan orang tua kamu masing-masing, dekat keluarga kamu masing-masing. Tentu orang tua senang kalau kamu belajarnya dengan semangat. Artinya apa? Apa yang mereka berikan itu ternyata tidak sia-sia buat kamu. Terima kasih, selamat beristirahat dan melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, sama-sama. Pak.